Ya, Bapak Ibu dan sahabat semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bagian dari anak Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang pada beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Pulau Sumatera dan sekitarnya mengalami bencana alam, dan kita dipanggil untuk boleh menjadi setitik berkat dan cahaya bagi mereka yang sedang mengalami bencana. Setitik berkat yang kita salurkan akan menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan. Pagi hari ini kami berterima kasih dari Yayasan Pelayanan Gloria. Berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara doa bersama solidaritas 1 jam bersama renungan harian atas bencana alam di Sumatera. Kami juga berterima kasih atas dukungan doa, dana yang diberikan, yang disalurkan melalui Yayasan Pelayanan Gloria. Kita telah membuka rekening untuk bencana alam ini mulai dari 1 Desember 2025 dan akan kami tutup pada akhir bulan ini. Sekali lagi terima kasih dan kita akan segera memulai doa kita, acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami akan menghantarkan di dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami, pemilik alam ini, Allah yang sungguh besar, kami mengucap syukur atas pribadi Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami orang berdosa dan tidak layak, namun Tuhan telah memanggil kami keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib, sehingga kami layak untuk menyebut Allah yang sangat besar sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan menghamparkan kesempatan yang baru di hadapan kami, terkhusus ketika kami bersama-sama akan menyatukan doa kami, hati kami untuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera dan sekitarnya, yang sedang berjuang untuk pulih dari bencana alam yang dialami. Kami menyerahkan Tuhan acara pada pagi ini dari awal sampai selesainya nanti. Berkati setiap kami yang boleh ambil bagian, berkati Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung, yang telah mendukung dan menyalurkan berkat melalui Yayasan Pelayanan Gloria. Berkati juga koneksi dan peralatan yang kami gunakan sehingga memungkinkan kami untuk tergabung dari tempat-tempat yang jauh bersama-sama bersekutu di dalam doa bersama pagi ini. Terima kasih Tuhan, sembunyikanlah kami jauh di belakang salib-Mu, sehingga kami hanya melihat kepada Tuhan dan kemuliaan-Nya. Demikian Tuhan, doa ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh.
kehendaknya, kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar
menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Iya, di akhir tahun ini negara kita sedang dilanda bencana hebat. Kita lihat penderitaan, kerusakan yang dahsyat. Banyak saudara kita kehilangan baik saudaranya, orang tuanya, anaknya, bahkan harta benda dan sebagainya. Mereka semua kehilangan. Negara kita sedang bersedih. Negara kita sedang minta uluran tangan Tuhan untuk menjawab mereka. Oleh sebab itu kita sebagai umat yang percaya, anak-anak Tuhan, kita sepatutnya kita bersama-sama hari ini berdoa untuk bangsa kita yang kita cintai. Biar Tuhan boleh memulihkan bangsa kita. Bahkan Tuhan menolong menjamah setiap korban yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersama-sama bersama renungan harian, kita menaikkan doa-doa kita, menaikkan doa syafat kita. Kita yakin dan percaya setiap doa-doa kita naikkan, pasti Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar. Oleh sebab itu menyiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian, pulihkan negeri kami. Tuhan, pulihkan negeri kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama ke pujian ini. Biarlah ini menjadi doa kita pagi hari ini. Minta belas kasih Tuhan, agar Tuhan boleh menjamah bangsa kita, bahkan memulihkan bangsa kita. Bencana-bencana yang ada, sungguh-sungguh ini suatu teguran Tuhan, agar setiap umatnya kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, mari kita naikkan pujian ini, menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, keluar dari hati kita. Kita akan pujian ini bersama-sama. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan. Mari Bapak Ibu ambil sikap berdoa. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
Biarlah pemulihan terjadi atas negara kita Indonesia. Oleh sebab itu naikkan pujian ini kepada sahabat kita pagi hari ini. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, kembalikan bangsa kami kepadamu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, pulihkan negeri kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami naikkan doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan akan suara-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang pagi hari yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Susanto STH Tuhan. Mari Bapa, bila melalui firman-Mu ini Tuhan, boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan pagi hari itu melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Yesus, bersyukur dan berdoa. Amin. Kami silakan Pak Pendeta Santan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal 2. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba,
menjadi sama dengan manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, saat ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, yaitu minggu Advent yang terakhir. Minggu Advent itu artinya adalah minggu penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dia datang sebagai Raja yang akan memerintah untuk selama-lamanya langit dan bumi ini, dan dia akan meminta pertanggungjawaban kepada semua orang, termasuk kita sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya. Saudara-saudara, itulah cara Paulus memberitakan Natal. Ada Natal versi Injil Lukas, ada Natal versi Injil Matius, dengan orang majusnya, dengan gembala, dengan Maria, Yusuf, palungan, dan sebagainya. Tetapi cara Paulus memberitakan Natal yaitu dengan cara dia memberikan gambaran yang lebih dalam dari apa yang terjadi di dalam sejarah, yaitu Allah, Putra Allah sendiri, yaitu Kristus Yesus, yang merendahkan diri, mengosongkan seluruh kealahannya dalam arti seluruh atribut, kekuasaannya, kemuliaannya, kesuciannya, dan sebagainya, kemahatinggiannya, dia turun ke dunia ini. Bahkan kalau dibaca dengan Injil-Injil yang lain, turunnya bukan cuma lahir di istana, tetapi di kandang Bethlehem, dan mati di atas kayu salib. Itu perendahan yang paling serendah-rendahnya, yang tidak ada lagi titik paling rendah yang dilakukan oleh Yesus. Dan apa tujuan daripada kedatangan Yesus, kedatangan Natal itu? Yaitu agar supaya Allah yang maha tinggi, yang tak terhampiri, yang sempurna, yang suci, itu bisa meraih, merengkuh, menghampiri manusia yang berdosa, yang tidak mungkin yang berdosa menghampiri yang suci, yang terbatas menghampiri yang sempurna dan tidak terbatas, yang maha kuasa itu bisa dihampiri oleh yang sangat terbatas. Itu tidak mungkin. Yang tinggal di tempat yang tak terhampiri tidak mungkin dijangkau oleh yang sangat terbatas dan tidak mampu. Dia yang mampu, dia yang maha kuasa itu, dialah yang menghampiri yang tidak berdaya, yang menghampiri yang putus asa, yang menghampiri ketidak ada harapan, yang menghampiri hidupnya cuma tunggu waktu untuk binasa. Itulah menurut versi Paulus Natal yang sebenarnya. Pengosongan diri Allah agar supaya Dia yang maha itu bisa merengkuh yang hina, yang tak berpengharapan. Dan seringkali makna Natal ini meleset ketika Natal sekarang ini menjadi perayaan yang gegap gempita, penuh dengan pesta, penuh dengan drama, penuh dengan pertunjukan,
penuh dengan hiburan, penuh dengan shopping. Tidak salah untuk merayakan Natal seperti itu sebab Natal memang mendatangkan sukacita bagi manusia. Tetapi Natal yang pertama, jangan sampai hakikatnya dilupakan. Bahwa Dia yang sempurna itu mau menghampiri yang menderita. Nah, ketika bangsa kita saat ini sedang menderita, ya, yang paling besar itu bencana di Sumatera. Tapi bukan cuma di Sumatera. Saya dengar di Bali juga. Jadi terjadinya bencana ekstrim ini, iklim yang ekstrim ini, menyebabkan sekarang ini Bali itu katanya kosong dari turis. Biasanya itu kalau sudah akhir tahun, wah tujuan wisata ke sana. Tapi banyak orang takut ke sana karena memang kan sering banjir sekarang dan diisukan akan ada gelombang ekstrim cuaca. Sehingga bukan cuma turis lokal, tetapi turis dari luar negeri pun juga menahan diri untuk datang ke Bali. Ya yang beruntung sih saya sekarang ini kebanjiran turis katanya sampai 5 jutaan gitu kira-kira. Diperkirakan akhir ini banjir. Sehingga pemerintah sudah siap-siap ditertibkannya parkir-parkir itu sebab biasanya mereka itu suka ngorok ya. Makanan, warung-warung itu menaikkan berlipat-lipat ganda. Menaikkan akhir tahun karena harga-harga memang naik itu masih sedikit wajar. Tapi kalau sudah berlipat-lipat, hotel-hotel berlipat-lipat mencari keuntungan di tengah kesempitan, itulah sifat manusia sebetulnya. Kok tega ya? No, orang masih mikir kok tega di saat orang itu ngepuk untuk para pelancong yang memang mereka kepingin menikmati rekreasi akhir tahun. Memang itulah waktu buang duit, memang begitu keluarin duit lebih besar. Tapi itu pun kita enggak gitu ya. Bisa ya wajar-wajar lah. Kalau naik itu mungkin 25%, maksimal mungkin 50% barangkali. Itu masih batas toleran. Gitu, walaupun itu haji mumpung ya toh, gitu. Cuman bisa bayangin di tengah-tengah bencana ini kita itu mendengar orang-orang di negeri tercinta ini juga ada yang rela menyunat bantuan, mengkorupsi, mengalihkan untuk kepentingan sendiri, keluarga sendiri, kelompok sendiri, dan sebagainya. Kok tega ya? Kok bisa ya? Di tengah-tengah orang kelaparan, di tengah-tengah orang menangis, di tengah-tengah orang menjerit, sampai ada yang menjerit mengatakan, jangan kirimi kami bantuan makanan, kirimi kami kain kafan saja. Itu kan cerita putus asa. Mereka ingin kalau bisa ya, walaupun mati itu masih bisa mati terhormat ya gitu. Tapi kok tega ada orang yang memanfaatkan penderitaan seperti itu ya, untuk mencari keuntungan begitu. Saudara, bukan kita mau berbangga karena kita digerakkan Tuhan untuk mengumpulkan donasi ya. Nanti diumumkan berapa yang sudah terkumpul sampai hari ini barangkali. Dan kita akan tutup sampai akhir tahun nanti. Begitu. Dan kita akan salurkan. Tapi saya bersyukur. Jika kelelahan, kesulitan. Saya berdoa sama Tuhan. Gerakkan Gloria ini. Untuk ambil bagian walaupun kecil. Karena engkau tidak mengukur berapa besarnya bantuan yang bisa diberi. Tetapi kami mau mengukur ketaatan kami kepada Tuhan. Kami ingin melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Udah itu saja. Kemudian saya ngirim banyak surat elektronik ke teman-teman. Begitu, luar biasa. Ada yang menyumbang. Ya,
Jumlahnya bervariasi. Ada yang mungkin sampai puluhan juta, ada yang cuma beberapa beberapa ribu, berapa puluh ribu saja atau berapa juta. Tidak persoalan berapanya, tetapi kita mau memberi hati. Dan hari ini sebetulnya direncanakan untuk Gloria itu merayakan Natal dengan mengadakan makan-makan sebagai penutup dari perjuangan pelayanan selama setahun. Sudah ada yang mendanai supaya bisa menikmati. Tapi kita memutuskan enggak. Kita enggak tega untuk Natal bisa makan-makan, bisa pesta-pesta, tetapi sesama kita di Bali, di Sumatera, khususnya dari Aceh sampai ke daerah Lampung ya, saya dengar bukan cuma Sumatera Barat saja, Sumatera Utara sampai Barat, lalu sampai ke Lampung, dan hari ini saya dengar Wakil Presiden ada di Nias, dia mengatakan banyak jembatan yang putus, daerah-daerah terisolir, dia instruksikan untuk dibangun segera kembali, begitu. Luar biasa. Kalau negara kita sedang prihatin, umat sedang prihatin, kita masih diberi keselamatan untuk tidak mengkena bencana secara langsung. Bukankah Tuhan punya maksud supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan untuk melipat tangan berdoa dan memohon, pakai kami, gerakkan kami, gerakkan orang-orang di sekitar kami, apapun yang bisa kami lakukan untuk menolong sesama kami supaya Engkau dipermuliakan. Itu sebabnya, saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi, supaya aku menasihati kamu, supaya kamu jangan memikirkan kepentingan sendiri, utamakan orang lain lebih dari kepentingan sendiri, terutama mereka yang sedang menderita. Itulah Natal yang sebenarnya. Natal yang pertama itu sepi dari gegap gempita pesta dan shopping-shopping, tetapi riuh dengan pujian para malaikat, karena Raja di atas raja itu datang ke dalam dunia, tetapi mengosongkan dirinya, dan Paulus rela mengatakan, rela sampai mati di atas kayu salib, supaya segala kelemahan kita, dosa kita, beban kita, keputusasaan kita, ketiadaan pengharapan kita itu dipikulnya, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, mari saya ajak saudara-saudara sebagai simbol daripada Natal tahun ini, kita nyalakan lilin Natal. Walaupun lilin ini lilin ini cuma kecil, lilin ini cuma menerangi sekitar kita, tetapi biarlah kita yang kecil itu membagikan terang kita hanya untuk lingkup sekitar kita saja, itu cukup, bisa dipakai Tuhan ya. Ayo, saya ajak saudara-saudara menyalakan lilin bersama. Sebagai simbol kita mau dipakai oleh Tuhan, supaya hidup kita ini menjadi terang-terang kecil yang menjadi berkat bagi sesama yang saat ini sedang menderita. Amin. Ya, mari kita menyalakan lilin ini sebagai cahaya bagaimana kita menerangi bangsa kita, dan juga sebagai rasa duka kita atas bangsa kita, atas korban bencana alam terjadi di negeri kita. Lalu seperti Bapak Ibu, setelah kita akan masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita angkat doa-doa kita kepada Tuhan. Kita naikkan doa kita. Biarlah
belas kasih tangan Tuhan turun atas bangsa kita, atas keluarga-keluarga yang tertimpa bencana alam. Dan nanti doa salat akan bertutur akan sampaikan. Nanti doa pertama yaitu oleh Ibu Ivo, yang kedua oleh Pastor Michael, ketiga Ibu Linawati, keempat Pak Yudi, Samuel Yudi, dan terakhir Ibu Lilis. Dan kita akan bersama-sama naikkan semua ini, kita akan satukan hati kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu satukan hati kita pagi hari ini. Kami persilakan yang pertama untuk naikkan doa syafaat, mulai dari Bu Ivo dan selanjutnya. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Mari kita bersama-sama doa. Pertama kita akan berdoa untuk para korban bencana alam yang saat ini terjadi di mana-mana. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau pada siang pagi hari ini kami boleh berkumpul anak-anak-Mu di tempat ini melalui Zoom dari berbagai tempat, berbagai wilayah. Saat ini kami berdoa bersepakat bagi para korban bencana alam di negara kami yang terjadi di berbagai tempat yang begitu memilukan dan keadaan yang sangat memprihatinkan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk para korban, Engkau berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketabahan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka pengharapan. Di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Berikan juga mereka sukacita, damai, sejahtera, supaya di tengah kesulitan, di tengah malapetaka dan bencana mereka yang mereka hadapi, mereka tetap merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap bersama mereka. Allah Immanuel, Allah beserta. Kiranya Tuhan terus membimbing dan memberkati mereka. Khususnya mereka yang kehilangan harta benda, rumah, bahkan kehilangan keluarga. Orang-orang yang mereka kasihi. Yang saat ini merasa kehilangan, merasa berduka. Di dalam kesulitan mereka biar ada kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, penghiburan. Dan Tuhan terus menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus saat ini buat segala kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan juga menyediakan. Oh Allah Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk segala kebutuhan fisik. Mereka butuh makanan setiap hari, air bersih. Tuhan, tempat untuk mereka berlindung, perlengkapan medis, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan, Tuhan penuhi. Tuhan tolong supaya setiap bantuan yang disalurkan boleh tepat sasaran, boleh mereka terima, boleh mereka nikmati dan mereka gunakan dan manfaatkan dan boleh menjadi berkat. Untuk mereka boleh melanjutkan kehidupan ini. Selanjutnya Tuhan, berkat Tuhan tetap menyertai dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari lewat sehari. Sandang pangan papan Tuhan penuhi, Tuhan cukupi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa biarlah Tuhan juga jaga lindungi setiap korban yang ada. Supaya mereka juga boleh terlindung dari wabah penyakit, dari bahaya-bahaya lanjutan yang mungkin berpotensi untuk selanjutnya. Tuhan, Kau mau tolong pagari mereka, jaga mereka, lindungi mereka. Tuhan tolong supaya mereka tetap ada di dalam penjagaan, penyertaan, dan belas kasihan-Mu Tuhan. Ada anugerah-Mu, kemurahan, belas kasihan-Mu Tuhan bagi para korban. Tuhan, kasihanilah mereka, belas kasihan-Mu turun. Penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, menjaga, melindungi para korban hari ini dan selamanya. Biar ada kekuatan Tuhan, berkat-Mu dan rahmat-Mu buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap korban dimanapun saat ini di segala tempat. Tuhan menjangkau, Tuhan melawat, Tuhan menghampiri, dan Tuhan terus memberkati dan melindungi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami bersyukur Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tim penyelamat umat manusia. Kau rela datang dari sorga ke bumi. Saat ini Bapa, kami berdoa secara khusus untuk tim penyelamat dan relawan yang ada di tempat bencana.
para medis, BNPB, dari pemerintah. Kami berdoa Tuhan, terima kasih, beri mereka kekuatan, beri mereka hati yang mau menolong. Lindungi Tuhan, lindungi. Tuhan juga beri hikmat agar Tuhan apa yang harus dikerjakan, baik jembatan-jembatan akses yang masih terputus. Kami berdoa untuk tim penyelamat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri anugerah kekuatan. Engkau beri hikmat, Engkau jagai, lindungi, dan Engkau tambahkan Tuhan orang-orang Tuhan. Baik Tuhan dari TNI, baik dari Tuhan relawan manapun. Untuk Tuhan benar-benar membantu, menolong mereka yang kena bencana. Terima kasih Bapak, saat ini kami Tuhan, tim Renungan Harian, kami rela berdoa. Kami rindu Tuhan para korban bencana ini juga diselamatkan. Kami rindu mereka boleh mengenal Injil kabar baik melalui bencana ini. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan selamatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan para relawan, kalau ada orang-orang percaya, biar mereka Tuhan oleh kuasa Roh Kudus boleh menyatakan Engkaulah Tuhan juru selamat. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan, mari Engkau kerjakan, Engkau bangkitkan Tuhan dari pemerintah yang ada, biar Tuhan segera Tuhan terlaksana segala Tuhan hal-hal yang cepat untuk ditolong dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk pemulihan dari infrastruktur yang ada Tuhan, baik rumah, sekolah, tempat ibadah maupun bangunan-bangunan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk infrastruktur tersebut boleh pulih ya Tuhan, boleh rumah-rumah boleh kembali dibangun sehingga para korban Tuhan boleh punya tempat berdiam yang nyaman, boleh juga sekolah-sekolah kembali dibangun agar anak-anak boleh mendapatkan pendidikan, dan juga utamanya Tuhan, para korban boleh kembali Tuhan beribadah di tempat-tempat ibadah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang turut campur tangan sehingga pemulihan infrastruktur ini boleh berjalan dengan cepat, lebih cepat dan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi dari masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan agar di Sumatera dan sekitarnya boleh kembali Tuhan, ekonomi mereka boleh berjalan, mereka boleh bekerja kembali, boleh berjual beli kembali, dan boleh menikmati kesejahteraan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Kami bersatu hati Tuhan berdoa pada pagi hari ini. Kami mempercayai, meyakini sepenuhnya bahwa Engkau adalah Allah atas alam semesta ini. Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan atas segala keadaan kondisi yang terjadi di alam pada saat ini ya Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa bahwa di dalam nama-Mu, di dalam kuasa nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, segala badai itu akan tunduk di bawah nama-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersatu hati pada pagi hari ini ya berdoa ya Tuhan untuk segala bencana yang hari-hari ini kami dengar masih terus terjadi ya Bapa, dan bahkan cuaca ekstrim yang terus masih terjadi ya Bapa. Namun kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup ya Tuhan untuk meredakan segala cuaca yang ekstrim ini ya Tuhan. Engkau yang sanggup untuk menghentikan cuaca yang ekstrim ini Tuhan, supaya tidak terjadi lagi, tidak melanda ya Tuhan untuk daerah-daerah yang saat-saat ini Tuhan sedang dilanda oleh bencana alam ya Tuhan, yang saat ini sedang bangkit ya Tuhan untuk membangun kembali ya Tuhan di dalam pemulihan-pemulihan di segala aspek ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, bahkan untuk setiap
potensi-potensi bencana alam yang mungkin saja masih terjadi Tuhan di daerah-daerah manapun yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau yang akan terus menjaga, melindungi, menyertai ya Tuhan setiap umat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang akan menudungi, Engkau yang akan menjaga ya Tuhan. Sehingga setiap saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami perlindungan yang daripada kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami percaya ya Tuhan pada saat ini bahwa dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan, bahkan setiap daerah-daerah yang dilanda bencana Tuhan, itu akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, dan mereka akan lebih lagi mengenal dan percaya akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan keselamatan ya Bapa, dan bahkan perlindungan ya Tuhan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, kalau kami Kau panggil sebagai anak-anak-Mu, Engkau mempunyai rencana atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh memakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu. Hidup kami untuk menjadi kesaksian. Hidup kami untuk Tuhan pakai. Pakailah tangan kami sebagai tangan-Mu, kaki kami sebagai kaki-Mu. Hati kami biarlah boleh dipenuhi dengan belas kasihan seperti Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia dan melimpahkan belas kasihan bagi anak-anak-Mu. Kami memohon Tuhan, biarlah gerakkan anak kami sebagai anak-anak-Mu untuk bersama-sama kami menanggung penderitaan sesama kami. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong supaya hati kami dipenuhi kasih, sehingga kami boleh memberikan apapun juga yang bisa kami lakukan, baik itu doa, baik itu berkat yang sudah Tuhan berikan, kami boleh membagikannya, baik itu apapun juga Tuhan, yang boleh kami berikan untuk meringankan penderitaan sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami memohon supaya bersama-sama kami boleh menjadi saksi-Mu, dan saudara-saudara kami yang menderita boleh melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memakai anak-anak-Mu untuk mengulurkan tangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Tuhan, doa salawat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami kena percaya dengan iman Tuhan. Kami telah menerima jawaban dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Nanti doa berkat sampai oleh Bapak Pendeta Susanto. Naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus turun ke atas kamu sekalian. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Santo. Ya, terima kasih lagi buat kesediaan Bapak Ibu bersama-sama hari dalam acara doa bersama solidaritas SJBR atas bencana Sumatera dan sekitarnya. Saya selaku pimpinan operasional Yayasan Planet Gloria juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi para donatur yang ambil bagian dalam aksi solidaritas bencana alam ini dan sekitarnya, kepada Bapak Budi Hintono, Ibu Kristina Jakin, Bapak Chandra Surija dan keluarga, Bapak Binsar Sihaan, Bapak Daniel Fu dan keluarga, Bapak Surya, Bapak Santoso Wiyoto, Bapak Lukas Budiman, Panitia Renovasi Gereja Kristen Kerasulan Indonesia, Ibu Dia Indrawati, Bapak Suyanto, Bapak William Bong, Ibu Lim Ivinena Natasya, Bapak Sanut Wibowo, dan Atlanta berdoa. Terima kasih buat segala apa yang Anda berikan, dan kiranya Tuhan selalu memberkati Anda. Juga pada hari ini, kalau kita lihat dana yang terkumpul mulai dari awal Desember sampai tanggal 23 Desember pukul 8 pagi terkumpul Rp88.360.715 dan dolar 2.250. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, biar mulai dana ini kami akan kami akan serahkan ke tempat bencana alam melalui para relawan kami yang sudah di lapangan, dan biarlah tepat bersasaran sehingga dana yang ada ini sungguh-sungguh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kami masih membuka untuk donasi sampai di akhir bulan ini, mulai sampai tanggal 30 Desember. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi, silakan Anda boleh menyalurkan melalui rekening BCA 456-500-880. Sekali lagi 456-500-880 atas nama pelayanan Yayasan Pelayanan Gloria. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu bersama-sama. Mari kita terus doakan bangsa kita, biar Tuhan terus memulihkan bangsa kita. Dan sekali lagi kami seluruh rekan-rekan dari tim Yayasan Pelayanan Gloria mengucapkan selamat Natal, selamat Tahun Baru. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.